Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya berbagi dengan Anda topik seperti apa bentuk cinta itu? Ada sebuah buku bercerita kisah seorang murid baru bernama Eli yang masuk ke kelas barunya. Eli yang baru mengenal lingkungan baru tampak sedikit takut dan gelisah, bahkan ragu untuk memperkenalkan diri dengan suara keras. Pelajaran hari itu sangat menarik. Guru bertanya kepada murid-murid, "Anak-anak, jika kalian harus menggambar seperti apa cinta itu, bagaimana kalian akan menggambarnya?" Mendengar pertanyaan itu, semua murid menundukkan kepala dan mengeluh, tampak bingung. Hanya Eli yang duduk diam di tempat duduknya, berpikir. Guru mendorong semua orang untuk mencoba lagi, dan anak-anak perlahan-lahan menjadi tenang dan mulai menggambar. Setengah jam kemudian, guru mengundang semua orang untuk maju ke panggung dan berbagi karya mereka. Gadis pertama mengangkat tangan dan naik ke panggung dan menunjukkan gambarnya, yang ternyata adalah sebuah bunga. Ia berkata, "Menurutku, cinta memiliki warna-warna cerah seperti bunga, dan itu membuat orang bahagia." Gadis kedua mengangkat selembar kertas bergambar dua anak yang sedang berbagi cemilan. Ia berkata, "Menurutku, cinta itu berbagi." Kemudian siswa lain berkata, "Menurutku, cinta itu seperti meja yang sangat panjang dan setiap orang punya tempat duduknya sendiri." Seorang gadis dengan tongkat berdiri dan berkata, "Cinta berarti tidak ada yang dipojokkan dan tidak ada yang diabaikan." Akhirnya giliran Eli untuk berbagi. Eli tampak sedikit gugup, tetapi ia dengan berani berjalan ke depan mengangkat gambarnya dan berkata, "Menurutku beginilah cinta." Anehnya meskipun ia sedikit takut, suaranya cukup keras untuk didengar seluruh kelas dengan jelas. Ketika ia menunjukkan gambarnya, semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Ternyata Eli telah menggambar sebuah salib karena ia merasa bahwa kasih terbesar datang dari Yesus. Teman-teman terkasih, seperti apa cinta menurut Anda? Dalam cerita tersebut, Eli merasa cemas dan takut karena ia pindah ke sekolah baru. Namun setelah kelas ini, dengan membagikan kasih Tuhan kepada teman-teman sekelasnya, ia tidak hanya merasa mampu mengekspresikan dirinya dengan berani, tetapi juga berhenti merasa takut. Alkitab berkata, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan." Kasih itu kuat karena kasih sejati penuh dengan penerimaan, kesediaan berbagi, pengampunan, keberanian, dan sumber dari semua kasih ini adalah Tuhan. Ada juga sebuah kisah pendek tentang kasih di dalam Alkitab. Kisah itu menceritakan tentang seorang ayah yang memiliki dua putra. Semasa ayahnya masih hidup, putra bungsunya menuntut bagian dari warisan. Setelah menerimanya, ia meninggalkan rumah dan menghambur-hamburkannya. Akhirnya, ia kehabisan uang dan harus pulang untuk mencari bantuan. Semua orang ingin melihat reaksi sang ayah terhadap putra yang tidak berbakti ini. Tak disangka, sang ayah ketika melihatnya tidak memarahi atau menegurnya, melainkan dengan gembira berlari ke depan untuk memeluknya. Ia segera memerintahkan agar putra bungsunya mengenakan jubah, sepatu, dan cincin. Bagi seorang ayah, apapun kesalahan yang dilakukan putra bungsunya, ia tetaplah anaknya. Teman-teman terkasih, Tuhan memandangmu dengan cara yang sama. Kamu adalah anak Tuhan yang berharga. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Dia menganugerahkanmu keberhargaan. Nilai ini tidak bergantung pada apapun yang kamu lakukan dengan benar atau salah, atau pada seberapa banyak pencapaianmu, melainkan pada kenyataan bahwa kamu dilahirkan dengan nilai keberhargaan. Tuhan mengasihimu, dan Dia memiliki rencana terindah untuk hidupmu. Hari ini, Tuhan memberkatimu kembali, agar kamu dapat merasakan kasih dan penerimaan tanpa syarat ini.
Siapapun dirimu, Tuhan selalu menjadi Bapa surgawimu yang penuh kasih. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.